Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya, Bu. Baik Tubabaku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Tubaba yang kini dikenal menjadi tempat tujuan wisata, tentunya masyarakat juga perlu tahu bahwa kabupaten ini kini memiliki kampus yang menampung calon mahasiswa khususnya Kabupaten Tulungagung Barat. Memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terfavorit dengan jaringan alumni dan mitra industri paling luas di Sumatera. Didukung misi membina ahli teknik yang berjiwa tangguh, berketerampilan tinggi, memiliki integritas dan kepedulian sosial. Politeknik Tunas Garuda merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi untuk membina ahli-ahli teknik generasi terbaru yang dapat berkontribusi memajukan perindustrian nasional. Untuk lebih jelasnya, kini telah hadir bersama saya di studio Tubabaku Streaming Radio, Direktur Politeknik Tunas Garuda Kabupaten Tulungagung Barat. Selamat siang Bapak Julius Riansyah, MT. Selamat siang, Mbak Novia. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia Pak tentunya. Kita sudah siap untuk membahas tentang Politeknik Tunas Garuda Pak? Dengan senang hati. Dengan senang hati kita akan menyebarkan luas informasi tentang Politeknik kepada masyarakat Tulungagung Barat. Baik Pak, sebelumnya saya ingin tahu Pak, sebenarnya Tunas Garuda ini kampus yang seperti apa Pak? Ya, jadi Politeknik Tunas Garuda itu merupakan kampus yang dinaungi dan dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Keluarga Besar Tunas Garuda pada saat itu. Nah, Yayasan Keluarga Besar Tunas Garuda ini punya komitmen untuk membangun pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi. Pada tahun 2020 pada saat itu yayasan berkeinginan mempunyai lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk komitmen pendidikan yang berkelanjutan. Nah, seiring berjalannya waktu pada tahun 2021, waktu itu bertemulah para pimpinan dengan beberapa stakeholder dan juga pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat yang pada saat itu diwakili oleh Pak Bupati pada saat itu, Bapak Umar Ahmad, yang berdiskusi tentang visi dan misi besar Tulungagung Barat untuk menjadikan Tulungagung Barat ini sebagai kabupaten agraris yang makmur dan sejahtera. Dan bagaimana cara mencapai hal itu ditempuh dengan mengembangkan SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Iya. Sedangkan di Tulungagung Barat ini beliau sampaikan belum ada pada saat itu pendidikan tinggi dan putra-putri daerah Tulungagung Barat yang ingin melanjutkan perguruan tinggi harus keluar dari daerah ini. Nah, disitulah bertemu antara keinginan dari yayasan dan juga keinginan dari pemerintah kabupaten dipertemukan menjadi satu kesatuan dan dibentuklah Politeknik Tunas Garuda pada saat itu. Iya. Begitu. Baik, itu tadi tentang latar belakang ya Pak ya dari Politeknik Tunas Garuda. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya ada prodi apa saja Pak yang ada di Politeknik? Ya, jadi di program studi yang ada di Politeknik Tunas Garuda itu ada 3. Ya. Yang pertama, teknologi rekayasa mesin pertanian. Yang kedua, pemeliharaan alat berat. Dan yang ketiga adalah teknologi manufaktur. Terus kenapa sih kita membuat 3 prodi ini? Iya. Gitu? Kenapa tidak prodi yang lain, misal hukum atau Pendidikan karena mungkin, mayoritas di sini ekonomi guru. gitu ya. Benar. Yang pertama, adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi yang akan kita buat. Iya. Itu menjadi pertimbangan penting bagi kita untuk membuat program studi di perguruan tinggi itu ya. Yang kedua juga kita memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Kenapa kok kita perlu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar? Tadi yang disampaikan bahwa lingkungan sekitar ini dan Tubaba ini punya visi besar untuk menjadi kabupaten agraris yang fokusnya pada pertanian dan perkebunan. Nah,
program studi yang kita buat, 3 program studi ini belum ada di Lampung dan juga berfokus pada pertanian dan perkebunan. Iya. Nah, itu menjadi poin penting juga bagi kami untuk mempertimbangkan kenapa kok program studi yang kita pilih itu. Dan yang ketiga, dapat menjanjikan juga peningkatan manfaat bagi daerah-daerah sekitar. Iya. Kalau kita lihat Politeknik Tunas Garuda itu berdiri di sekitaran perkebunan, kemudian pertanian gitu ya. Nah, tentu dalam konsep pendidikan tinggi itu selalu kita perlu menerapkan yang namanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini yang akan juga kita bawa supaya bisa ikut memajukan dengan mengadakan penelitian di sekitarnya, dengan membuat program pengabdian masyarakat di sekitarnya. Iya. Sehingga iklimnya terbangun, ekosistemnya di sana juga menjadi lebih cepat untuk berkembang. Iya. Begitu, Mbak Novi. Baik, itu tadi alasan mengapa menciptakan prodi tersebut ya, Iya, Pak ya. betul. Betul, karena ini juga sangat bermanfaat untuk kabupaten kita sendiri ya, Pak ya. Betul, Mbak. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait pembelajaran yang ada di Politeknik tentang 3 prodi tersebut, Pak. Iya. Pembelajarannya sebenarnya seperti pada umumnya kampus, Iya. gitu ya. Setiap prodi itu pasti memiliki sebuah tujuan atau sebuah learning outcomes namanya, atau keluaran pembelajaran yang akan dicapai. Apa sih tujuan besarnya kita membuat prodi tersebut gitu ya. Tentu akan harus menghasilkan profil-profil lulusan yang sesuai dengan harapan gitu ya, profil-profil lulusan yang sesuai dengan tujuan program studi ini tadi dibuat. Nah, untuk program diploma ini kan kita bicara Politeknik itu programnya kalau di kampus-kampus pada umumnya itu program diploma. Nah, diploma 3 itu umumnya profil yang diharapkan itu adalah tenaga profesional. Iya. Jadi tenaga yang memang aplikatif, yang siap pakai gitu ya. Nah, pada setiap prodi itu akan lebih banyak belajar mengenai pendidikan-pendidikan, keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi yang aplikatif dan bisa langsung diterapkan ketika mereka akan lulus nanti. Gitu. Ya. Contoh misalnya ketika di prodi pemeliharaan alat berat. Nah, mereka akan lebih banyak belajar tentang bagaimana cara menangani pemeliharaan alat berat, perbaikan-perbaikan mesin, perbaikan-perbaikan alat berat, ya, kemudian pemeliharaannya ada korektif, preventif gitu ya, ada bisa beradaptasi dengan kondisi pekerjaan. Nah, itu semua akan langsung kita lakukan di program studi di tempat kami. Ya. Kalau misalnya di rekayasa mesin pertanian, bagaimana kita bisa memelihara, memperbaiki, memodifikasi alat-alat pertanian supaya bisa menjadi tepat guna, supaya bisa menghasilkan nilai tambah pertanian gitu ya, komoditas-komoditas itu supaya bisa mendapatkan nilai tambah, nggak cuman kita panen kemudian selesai kita jual gitu kan. Nah, dengan program studi rekayasa mesin pertanian mereka juga punya kesempatan untuk membuat nih alat apa nih yang bisa kita manfaatkan untuk pengolahan karet misalnya. Nah, itu kemudian menghasilkan nilai tambah yang lebih baik dan ini efeknya akan sangat banyak gitu ya, akan menghasilkan multiplier efek yang menghasilkan juga peningkatan ekonomi pada ujungnya di daerah sekitar sih. Gitu. Baik, luar biasa sekali sebenarnya Pak ya. Iya. Dan saya ingin tanya juga Pak, sebenarnya mahasiswa yang masuk dalam prodi tersebut itu kan dilihat tadi sudah Bapak singgung bahwa prodi itu sangat langka ya dan baru ada di Tulambuang Barat. Betul. Ya. Nah, apakah dari mahasiswa-mahasiswa itu sudah memiliki notaben sebelumnya di bidang tersebut atau memang mereka diolah dari nol, Pak? Iya. Jadi basic masukan mahasiswa yang masuk di tempat kami itu seperti pada umumnya kampus-kampus lain. Iya. Jadi tidak harus mahasiswa yang punya kompetensi dasar permesinan, Iya. tidak harus yang memiliki kompetensi dasar otomotif misalnya gitu ya. Jadi dari SMA ataupun dari SMK apapun itu ya,
mereka bisa gitu ya, bisa dan Bergabung ya. bisa bergabung, dan kami yakini mereka mampu nanti gitu asalkan lolos seleksi Iya. awal gitu. Jadi di awal kita perlu seleksi dulu, perlu Iya. seleksi. Apa saja seleksinya? Misalnya ada seleksi tes fisik ya atau kesamaptaan, ada tes akademis, ada tes psikologis Iya. gitu ya. Nah, ini tes-tes ini kemudian yang akan menentukan apakah mahasiswa ini fit atau tidak, sesuai atau tidak dengan Kriteria yang kriteria yang dibutuhkan ya. dibutuhkan, Iya, betul gitu. sekali. Oke Pak, kita melanjutkan obrolan kita tadi tentang bahwa mahasiswa yang masuk di Politeknik ini ada kriteria khusus atau berpendidikan, maksudnya gini, kita dilatih dan memenuhi kriteria, ada tes fisiknya gitu kan. Dan saya ketahui juga bahwa mahasiswa ini merupakan didikan semi militer, Pak. Apakah dari didikan ini berpengaruh terhadap pembelajaran yang ada di kampus? Itu seperti apa Pak alasannya? Ya, kalau terlihat dari luar itu memang terlihat semi militer karena memang ini pendidikan yang tidak biasa gitu. Sebenarnya konsep pendidikan yang kami hadirkan itu adalah konsep pendidikan yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Seluruh aspek yang bisa kita garap untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri seseorang itu kita latih dan kita bina. Gitu. Konsep pendidikan ini kita awali dengan namanya pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini dilakukan kurang lebih 2 bulan sebelum mahasiswa ini masuk menjadi seorang mahasiswa Politeknik Tunas Garuda. Iya. Ya. Jadi kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu dan seluruhnya kami serahkan kepada pihak profesional, dan ini kita mengambil dari pihak eksternal itu adalah pelatih-pelatih dari marinir. Iya. Yang itu kami ambil dari Brigif 4 Korps Marinir gitu ya. Nah, kenapa melibatkan marinir? Karena kami paham dan kami menyadari seutuhnya bahwa pendidikan ini harus terukur. Pendidikan dasar ini harus ada dasarnya yang melandasi kenapa pendidikan ini dilakukan. Iya. Dan juga harus diawasi oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Betul. Gitu. Banyak sebenarnya contoh-contoh awal pendidikan dasar yang dilakukan, misalnya kalau kita diterima PNS juga beberapa sekarang atau di BUMN beberapa juga sebelum masuk itu selalu ada pendidikan dasarnya gitu ya, walaupun mungkin waktunya berbeda-beda gitu ya, ada yang berapa minggu gitu. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena anak-anak ini kan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya. Jadi untuk memasukkan hal baru tentang keteknikan, kemudian tentang pendidikan vokasi yang benar-benar akan mendidik mereka untuk menjadi mahasiswa yang memang akan diluluskan menjadi orang-orang profesional yang langsung bisa bekerja di bidangnya, itu kami memilih pendidikan dasar dengan bantuan dari pihak marinir gitu. Nah, untuk proses pendidikannya sebenarnya bukan semi militer ya gitu. Pendidikannya juga sama, kita menggunakan sistem pendidikan seperti biasa pada umumnya, kampus-kampus pada umumnya. Cuman perbedaannya hanya di awal tadi. Jadi melalui pelatihan ini kita akan melatih kedisiplinan, baik itu fisik, mental, serta wawasan kebangsaan, sehingga pada akhirnya semuanya itu akan dasar-dasar kepemimpinan ini mereka sudah dapat gitu di pendidikan dasar ini. Nah, setelah itu 6 semester kemudian itu tinggal memasukkan dasar-dasar kompetensi dan skill gitu, supaya lengkap ini, sudah mereka ini menjadi manusia yang memang punya dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kompetensi, skill ya, sehingga keluar itu sudah siap untuk bekerja gitu ya, sudah siap untuk menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu perubahan. Iya. Nah, baik Pak, tadi sudah dijelaskan tentang mengapa dikatakan semi militer seperti ini Pak. Kemudian saya ingin bertanya tentang apa Pak keterkaitan antara pendidikan yang seperti itu dengan prodi mereka yang notabene adalah teknik ya Pak ya? Iya, itu betul. Apa Pak keterkaitan antara pendidikan seperti itu dengan prodi mereka? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa
pendidikan ini kan dipisahkan menjadi pendidikan dasar, kemudian pendidikan perkuliahan 6 semester, ya kemudian mereka akan lulus. Nah, di sini pendidikan dasar ini adalah membekali mereka tentang dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar fisik, ya kemudian ketahanan malangan gitu ya. Sehingga pada saat nanti mereka di sini nih berada di posisi perkuliahan yang itu notabene mereka harus praktek dan juga dari jam 7 sampai jam 4 sore selama 1 minggu, ya artinya 8 jam 1 minggu, 40 jam 8 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu, itu mereka sudah siap, sudah siap untuk menghadapi itu. Itu. Berarti harus ada ketahanan fisik itu tadi, ya Pak ya. Betul. Baik. Oke. Kemudian konsep pembelajaran yang dilakukan ini seperti apa Pak? Apakah hanya dengan teori atau banyak lebih ke praktek Pak? Iya. Jadi setelah kita masuk ke proses pembelajaran 6 semester itu, konsep yang dititipkan pemerintah untuk pendidikan vokasi adalah minimal 60% praktek, 40% teori. Berbeda dengan konsep pendidikan tinggi universitas yang itu terbalik gitu. Nah, di tempat kami juga sama, konsep yang kami pakai adalah konsep 67% praktek, 33% teori. Jadi seluruh kegiatan perkuliahan itu akan terkonsentrasi 2/3-nya untuk kegiatan praktikum. Karena memang fokus kita adalah pendidikan vokasi yang mengajarkan tentang keterampilan. Ya. Tidak bisa keterampilan itu hanya kita teorikan. Tidak bisa kita itu berenang gitu ya. Itu harus hanya kita ajari cara teori renang. Harus banyak prakteknya juga. Betul. Ya Pak ya. Ini konsep pendidikan vokasi itu seperti itu. Jadi kalau kita mau naik sepeda kan kita tidak perlu lagi mikir bagaimana caranya untuk menggoes kaki kanan dulu yang naik gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah coba gagal ulangi, coba gagal ulangi sampai kita menjadi seorang ahli. Nah, begitu juga yang kami lakukan di Politeknik Tunas Garuda. Jadi sistem pendidikannya 4 minggu itu kegiatan praktek atau pembelajaran praktek, mata kuliah praktek. 4 minggu, dalam 1 minggu mereka harus 40 jam. Dalam 1 hari mereka harus 8 jam. Mereka masuk jam 7, kemudian pulang jam 4 sore. Itu. Nah, 4 minggu praktek, 2 minggu teori, sehingga totalnya nanti adalah 2/3 kegiatan selama 1 tahun itu adalah perkuliahan praktek, 1/3-nya, terus 1/3-nya adalah kuliah teori. Ya. Luar biasa sekali yang dididikan di Politeknik Tunas Garuda ya Pak ya. Jadi saya ingin ingin masuk nih Pak. Gimana kalau tapi ini untuk D3 saja Pak? Iya, betul. Sementara ini kita 3 prodi ini ya masih diploma 3 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini pemerintah terus menggaungkan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Ya tentunya kita juga mengharapkan untuk yang lebih tinggi lagi ya Pak ya, dan lebih maju. Oke. Kemudian untuk bisa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa ini apakah ada persyaratan khusus Pak? Syarat khusus ya, syarat khusus itu nggak ada sih sepertinya. Pada umumnya ya paling dia harus lulus SMA atau SMP. Lulus gitu. SMA dulu ya Pak ya, pasti dong. Kalau anak SMP nggak bisa dong, nggak punya ijazahnya. Kalau untuk daftarnya seperti apa Pak? Kalau mungkin syarat-syarat yang lain itu menyesuaikan dengan jalur pendaftaran ya gitu. Karena kita punya beberapa jalur pendaftaran dan di setiap jalur pendaftaran itu kan ada syarat-syarat khususnya. Syarat-syarat khususnya apakah jalur umum atau jalur beasiswa atau jalur yang lain gitu ya. Nah, itu syarat lengkap sebenarnya semua ada di website kami di www.ptg.ac.id. Ada di bawah sini ya. Itu atau bisa lihat di IG kami di Politeknik Tunas Garuda gitu. Nah, di situ kita selalu update kapan pembuka pendaftaran, bagaimana caranya, jalur apa saja yang tersedia gitu ya. Nah, untuk syarat khusus mungkin tinggi badan itu juga perlu gitu ya. Kemudian tidak memiliki penyakit bawaan itu karena kami khawatir kami khawatir juga terkait dengan penyakit-penyakit bawaan yang bisa timbul itu akan mempengaruhi nanti pada saat dia
perkuliahan nanti. Tapi intinya akan ada tes kesehatan kok nanti ketika dia tes itu, sehingga riwayat-riwayat kesehatan itu selama dia lolos dari tes kesehatan itu bisa bergabung gitu. Bisa bergabung. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ya yang memiliki sakit misalnya Ya. dia bisa mempengaruhi baru, tapi tidak jangan pesimis dulu ya. Betul, Harus betul. optimis ya untuk bergabung di sini. Oke, Pak. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Politeknik Tunas Garuda ini seperti apa? Apakah Bapak menyampaikan sosialisasi pada sekolah-sekolah yang ada khususnya di Tulang Bawang Barat ini atau seperti apa, Pak? Iya. Politeknik Tunas Garuda ini kan lahir di Tulang Bawang Barat. Tentu target market kita yang pertama adalah SMA dan SMK menyasar untuk daerah Tulang Bawang Barat. Sosialisasi yang kami lakukan ketika kami menjaring penerimaan mahasiswa baru itu roadshow keliling ke SMA ataupun SMK di sekitaran Tulang Bawang Barat. Kemudian juga melakukan sosial media marketing gitu ya. Kemudian bersyukur kita boleh diajak ke podcast ini nih, bisa jadi salah satu cara kita untuk bisa menyampaikan ada nih Politeknik Tunas Garuda gitu ya. Nah, harapannya juga masyarakat bisa tahu ya, karena kami ini kan terletak di Panaragan di Uluwan Nuki yang memang itu big plan-nya baru akan dibuka menjadi sebuah kota yang baru gitu ya, dan kami ada di situ untuk mengawali gitu ya. Jadi kami Politeknik Tunas Garuda itu awal gitu ya. Awal belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Nah, kami bangun sekolah karena sekolah itu selalu menghadirkan harapan gitu ya, harapan untuk sebuah kemajuan. Iya, betul sekali. Yang kita lihat bahwa Politeknik Tunas Garuda ini kan berletak di Tubaba, Pak. Apakah mahasiswa ini yang diterima harus berdomisili Tubaba atau boleh di luar Tubaba? Ya, tentunya kalau mahasiswa sudah diterima di PTG atau Tunas Garuda ya harus berdomisili di Tubaba tuh, Mbak Novi ya. Jadi sebenarnya jalur pendaftaran itu terbuka untuk umum. Jadi jalurnya ada jalur mandiri atau jalur umum, itu bisa terbuka bagi siapapun, seluruhnya masyarakat Lampung mungkin atau masyarakat Indonesia mungkin ya besok ke depannya. Kemudian yang kedua, saat ini juga tersedia jalur beasiswa. Jalur beasiswa ini ada dua. Yang pertama jalur beasiswa dari mitra dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita juga membangun link dengan dunia usaha dan dunia industri untuk bersedia memberikan beasiswa. Kemudian ada jalur beasiswa yang dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, untuk yang jalur beasiswa dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan jalur beasiswa untuk mitra industri ini tentu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Nah, terkait dengan itu, untuk jalur beasiswa yang beasiswa pemerintah kabupaten mensyaratkan calon mahasiswa itu mempunyai kartu tanda penduduk di Tulang Bawang Barat dan juga mempunyai kartu keluarga di Tulang Bawang Barat. Itu syarat yang paling utama. Jadi hanya untuk jalur ini yang memang disyaratkan khusus hanya warga Tubaba yang boleh. Tetapi untuk dua jalur yang lain itu untuk terbuka untuk umum ya, Pak. Baik. Oke, Pak. Kemudian Pak, tadi kan sudah disinggung bahwa mahasiswa ini memiliki jiwa ideologi dan berjiwa disiplin, Pak. Yang dimaksud dengan disiplin ini apakah disiplin untuk diri dia atau pembelajaran yang ada di Politeknik itu disiplin seperti apa, Pak? Kedisiplinan ini merupakan satu modal penting untuk seorang mahasiswa Politeknik Tunas Garuda. Kenapa kami bilang penting? Bahwa kami menerapkan pada mahasiswa untuk bisa 100% kehadiran di tempat kami selama proses pembelajaran. Jadi, jika ada mahasiswa yang tidak hadir berhalangan, misalnya sakit atau misalnya terlambat begitu ya. Saya beri contoh misalnya
kita akan mulai pembelajaran jam 7, kemudian nih mahasiswa datang jam 8 karena mungkin bannya bocor di jalan gitu ya, atau motornya mogok, Mbak Novi. Nah, dia akan datang ke kampus, kemudian akan memperoleh yang namanya jam minus. Gitu. Jam minus ini adalah kita istilahkan sebagai hutang jam yang harus dia bayar. Ya, ini akan kita catat dan harus dia bayar sebagai lembur nanti. Sehingga minus 1 jam ini tadi nanti akan dibayar pada saat bisa di sore hari misalnya. Di sore hari kita harusnya pulang jam 4, dia pulang jam 5 karena membayar jam minus tadi. Nah, kemudian untuk apa sih itu? Untuk melengkapi ketertinggalan pelajaran yang dia dapat gitu. Yang tadinya kita harus mulai jam 7, dia datang jam 8 kan tentu sudah ketinggalan gitu ya. Ada materi-materi yang tertinggal sehingga dia harus juga mengejar ketertinggalan itu dengan membayar 1 jam tadi di akhir. Gitu. Nah, itu contoh kedisiplinan yang harus yang kita terapkan di Tunas Garuda gitu. Berarti memang mahasiswa ini terlatih disiplin tadi ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kemudian yang kita lihat bagaimana? Ini juga Mbak Novi, kita kan berkiblat pada industri ya. Di industri seandainya di industri saya bekerja gitu ya, kemudian kita tidak masuk misalnya, kita tidak masuk, apakah kita tidak terkena kompensasi gitu kan? Entah itu bisa pemotongan gaji gitu ya, atau kita harus lembur untuk mengganti itu. Nah, hal-hal seperti ini ya yang akan kita terapkan supaya mahasiswa ini benar-benar bisa menerapkan kedisiplinan dan terbiasa dengan pola nanti di dunia kerja dan dunia usaha nanti gitu, Mbak Novi. Iya, baik, emang sudah terlatih dari sekarang supaya mereka tidak kaget nantinya ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian dilihat juga bahwa kampus dari Politeknik Tunas Garuda ini kan terletak di Tubaba yang memang nuansa Tubaba ini adalah bangunan kayu ya Pak ya, rumah sesat. Dan kita lihat juga bahwa ruangan kelasnya itu rumah bangunan kayu Pak. Apakah itu mengganggu atau justru seperti apa Pak menurut Bapak sendiri? Iya. Jadi konsep di Politeknik Tunas Garuda itu memang mungkin menjadi satu-satunya kampus yang mengambil tema menggabungkan pendidikan dengan kebudayaan dan juga kearifan lokal. Bangunan-bangunan kayu ini kan banyak bisa kita temui di Sumatera bagian selatan. Ini mungkin ada yang dari Sumatera Selatan, yang dari Oki, yang dari Lampung begitu. Nah, ini menghadirkan nuansa pembelajaran yang lebih natural gitu ya, karena kita mengusung keberlanjutan pendidikan ini sampai di masa depan gitu ya, dan juga pendidikan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan gitu. Mereka bisa belajar di bawah rumah gitu ya, mereka bisa belajar di dalam rumah panggung dengan ruang-ruang kelas dengan meja-meja belajar gitu. Kita tidak hanya berpikir tentang konsep ruangan belajar atau ruang kelas yang dibatasi dengan dinding-dinding segi 4 gitu ya, kemudian terbatas, sehingga pola pikir kita juga bisa akan lebih luas dan juga bisa punya inspirasi yang lebih banyak gitu. Berarti memang tidak masalah ya Pak ya dengan bangunan yang ada di Politeknik? Tidak ada masalah, karena kita di dalam pun juga sama, kita sudah desain papan tulis gitu ya, kemudian kita desain juga proyektor TV gitu ya. Jadi kipas gitu, suasananya kita bungkus sedemikian rupa sehingga tetap nuansa belajar ada di sekitar situ. Iya, baik. Dan masyarakat juga tahu bahwa di sana itu dikenal dengan Taman Kebaikan, Pak. Sebenarnya filosofi dari Taman Kebaikan dengan Politeknik Tunas Garuda seperti apa, Pak? Filosofi dengan Politeknik Tunas Garuda ini dulu selalu didengungkan oleh Pak Bupati sebelumnya, bahwa saya juga tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena beliau yang mengusung konsep itu, tapi yang jelas yang saya tahu bahwa kenapa disebut Taman Kebaikan, bahwa di situ di Uluwanuhi
itu adalah tempat di mana kebaikan itu bisa bertumbuh. Tempat di mana nilai-nilai peradaban yang baik itu bisa menjadi tumbuh seiring berjalannya waktu, berakumulasi menjadi kebaikan-kebaikan lain yang baru dan bisa kita kembangkan sampai di sekitarnya semakin luas, semakin luas dan semakin luas. Gitu Mbak Novi. Iya, berarti ya kita doakan juga Pak, semoga memang di situ lingkungannya menjadi baik terus ya Pak ya, karena taman kebaikan gitu ya. Oke, kemudian Pak, dari mahasiswa yang bersekolah atau menjadi mahasiswa Politeknik Tunas Garuda ini, apakah dari kampus itu sendiri atau perguruan tinggi itu menjamin Pak bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak selanjutnya? Iya. Pendidikan kita ini adalah pendidikan yang link and match dengan industri. Artinya apa? Karena pendidikan vokasi saat ini memang dituntut untuk menerapkan konsep pendidikan link and match, di mana kurikulum yang kita ajarkan di kampus itu harus match dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, kebetulan kami sudah menjalin MOU dengan perusahaan mitra dunia usaha dan dunia industri untuk pelaksanaan magang. Ya, pelaksanaan magang 1 semester nanti. Nah, pada saat magang itu mahasiswa akan terjun langsung di dunia usaha dan dunia industri untuk memahami seluk-beluk dunia usaha dan dunia industri dan memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sini sehingga mereka dapat match nih dengan dunia industri. Nah, harapannya dengan hadirnya link and match ini ya, dunia usaha dan dunia industri ini bisa mendapatkan manfaat terutama nanti pada saat membutuhkan tenaga sumber daya manusia gitu ya. Nah, inilah anak-anak kita ini yang akan menjadi pilihan pertama karena mereka sudah punya semua dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar kompetensi yang diharapkan oleh mitra dunia usaha dan dunia industri ini. Nah, kebetulan juga setelah lulus anak-anak ini nanti akan diberi kesempatan untuk bisa tes di sana dan juga jika memang memenuhi syarat dan fit untuk bisa bekerja di sana akan diterima sebagai prioritas karyawan di perusahaan yang bermitra dengan kami. Gitu. Baik, berarti sudah ada peluang ya Pak ya, setidaknya ya. Oke, kemudian kita beralih pada beasiswa yang sudah Bapak singgung tadi Pak, terkait isu yang beredar bahwa adanya beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Tunas Garuda. Untuk lebih jelasnya seperti apa Pak konsep dana yang diberikan, yang katanya ada dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada mahasiswa tersebut? Ya. Khusus untuk beasiswa dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat itu diberikan, kami mengacu pada peraturan dasar hukumnya, mengacu pada Perbub nomor 90 tahun 2021 tentang pedoman pemberian beasiswa pendidikan. Nah, beasiswa pendidikan bisa diberikan bagi putra-putri daerah Tulang Bawang Barat yang memiliki syarat-syarat khusus di dalam Perbub itu sudah tertuang gitu ya, termasuk dengan tadi KTP elektronik Tulang Bawang Barat, domisili Tulang Bawang Barat gitu ya. Kemudian prosesnya adalah mahasiswa itu mengikuti dulu, mendaftar di Politeknik Tunas Garuda dan mengikuti tes seleksi. Nah, setelah mengikuti tes seleksi, mahasiswa akan mendapatkan surat rekomendasi apakah lulus atau tidak, diterima atau tidak sebagai mahasiswa Politeknik Tunas Garuda. Jika mahasiswa itu dinyatakan diterima, mahasiswa bisa mengajukan surat permohonan beasiswa. Surat permohonan beasiswa kepada siapa? Kepada Pemkab Tulang Bawang Barat, dalam hal ini Bupati Tulang Bawang Barat. Setelah membuat surat, masing-masing mahasiswa yang memang mengajukan beasiswa itu bisa melengkapi syarat administrasi. Syarat administrasinya apa? Ada 2 jalur di sini. Ada yang menggunakan jalur prestasi, ada yang menggunakan jalur beasiswa tidak mampu. Jalur prestasi mereka bisa melampirkan sertifikat-sertifikat prestasi yang pernah mereka dapat pada saat
sekolah gitu, di tingkat SMA maupun di SMK. Di jalur jalur keterangan tidak mampu, mereka perlu melampirkan SKTM dari TIO dan melampirkan bukti bahwa mereka merupakan mahasiswa yang tidak mampu. Gitu. Nah, dari setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka syarat-syarat ini diajukan ke Pemkab Tulang Bang Barat untuk dilakukan penelaahan, ya, ditelaah, kemudian dicek administrasinya apakah layak atau tidak. Kemudian jika memang sudah dianggap layak dan memenuhi syarat, akan diterbitkan yang namanya SK Bupati pemberian beasiswa. Nah, begitu jalurnya. Ketika itu sudah dapat, maka nanti dari pihak Pemkab akan menginfokan gitu ya, bahwa ke mahasiswa ini apakah mereka lolos atau tidak terkait dengan pemberian beasiswa dari pemerintah Kabupaten Tulang Bang Barat. Demikian alurnya seperti itu, Mbak Novi. Berarti tidak sia-sia ya Pak ya, maksudnya tidak cuma-cuma diberikan beasiswa saja, tetapi memang ada persyaratan khusus ya Pak ya. Jadi masyarakat yang berasumsi bahwa uang yang diberikan pada mahasiswa ini cuma-cuma untuk mahasiswa, ternyata salah Pak. Harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut. Baik Pak, sebenarnya saya ingin banyak pertanyaan tentang Politeknik, dan tentunya masyarakat juga mungkin sudah mulai tertarik untuk bisa bergabung di Politeknik Tunas Garuda ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau sudah tertarik. Jangan lupa mendaftarkan diri ya Pak ya. Iya, betul. Ada di link di bawah ini. Oke. Jangan lupa buka website kami, buka sosmed kami, komen-komen, follow gitu ya. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul sudah terlalu siang nih Pak ya. Karena bincang kita sudah banyak banget gitu kan. Tapi sebelum kita tutup dulu, kita akan ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bang Barat. Silakan Pak. Pendidikan itu adalah sesuatu sebuah proses yang selalu sulit. Kita selalu dihadapkan pada berbagai masalah ketika kita menempuh jalur pendidikan. Tapi pendidikan itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa menumbuhkan harapan bagi banyak orang. Pendidikan bisa memperbesar kemungkinan kita untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang sosial. Dan hanya melalui pendidikan, masyarakat kita semua bisa membangun Indonesia yang lebih maju pada umumnya. Tetapi fokus kita pada Tubaba untuk membangun pendidikan di Politeknik melalui Politeknik Tunas Garuda, maka mari bergabung bersama kami di Politeknik Tunas Garuda. Kalau ada yang dekat dan berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Betul sekali. Terima kasih Mbak Novi atas undangannya pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang berkenan untuk mendengarkan dan memantau apa yang kami sampaikan di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, bagi semua pendengar, dan bagi semua yang melihat tayangan ini. Iya, jangan lupa bergabung dengan Politeknik Tunas Garuda ya Pak ya. Iya, nanti bertemu dengan Pak Riansyah. Oke, saya ucapkan terima kasih juga Pak, Bapak sudah memenuhi undangan kami, sudah berbagi informasi. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat, dan selalu kita doakan juga semoga Politeknik Tunas Garuda semakin maju dan berjaya, khususnya untuk Kabupaten Tulang Bang Barat. Baik, Tubabaku, saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.